Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani dan rohani yang melimpah-limpah. Mari saudaraku, kita berdoa untuk memulai renungan malam hari ini. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, segala pujian dan kemuliaan hanya layak bagimu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab Engkaulah Allah yang Esa, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan Allah yang begitu mengasihi kami. Malam ini kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menyegarkan dan memberikan kekuatan bagi kami. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, ayat Alkitab untuk renungan malam ini diambil dari kitab Matius 13 ayat 10 sampai 13. Demikian tertulis. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Tuhan Yesus seringkali menyampaikan pengajarannya dengan cerita atau perumpamaan. Mengapa demikian? Menurut saya, ada beberapa alasan mengapa Tuhan Yesus senang melakukan hal tersebut, yaitu yang pertama, cerita atau perumpamaan menggunakan bahasa dan sarana yang sudah dikenal. Cerita atau perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus menggunakan bahasa dan sarana yang sudah dikenal agar lebih mudah dimengerti oleh pendengarnya. Tuhan Yesus banyak berbicara tentang kehidupan sehari-hari, tentang pekerjaan nelayan, tentang makanan, dan tentang segala sesuatu yang sudah dikenal oleh pendengarnya. Hal ini membuat pendengarnya mudah mengerti dan mengingat cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, cerita atau perumpamaan mengakrabkan orang yang bercerita dan orang yang mendengar. Apakah saudara tahu bahwa psikolog anak menyarankan agar orang tua membacakan cerita bagi anak-anak sebelum tidur malam hari? Salah satu tujuannya adalah untuk mengakrabkan hubungan orang tua dan anak-anak. Cerita atau perumpamaan memiliki cara untuk masuk ke relung hati kita yang paling dalam. Cerita merupakan jendela yang daripadanya kita melihat pengalaman-pengalaman yang telah membentuk hidup kita dan sesama kita. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang ingin memiliki hubungan yang akrab dengan kita. Itulah sebabnya Ia banyak menggunakan cerita atau perumpamaan untuk menyentuh langsung ke dalam hati kita. Yang ketiga, cerita atau perumpamaan memberikan gambaran untuk sesuatu yang sulit dijelaskan. Tuhan Yesus pernah tinggal di sorga sebelum Ia turun ke bumi sebagai manusia. Jadi, tidaklah mengherankan apabila Ia berusaha memberitahu kita mengenai gambaran kerajaan sorga. Akan tetapi, pengertian dan bahasa manusia yang terbatas tidak dapat dipakai untuk menggambarkan keindahan kerajaan sorga dan segala kelimpahan di dalamnya.
Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berusaha untuk menerangkan tentang kerajaan sorga dengan cerita dan perumpamaan dalam bahasa yang dimengerti manusia, agar manusia memiliki gambaran yang lebih jelas tentang kerajaan sorga. Kembali kepada ayat Alkitab yang kita baca dalam permulaan renungan ini, dalam Matius 13 ayat 12 dikatakan, "Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Tuhan Yesus berbicara bahwa murid-muridnya diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi orang banyak tidak memiliki karunia itu, sehingga tidak mengerti arti cerita atau perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Maksudnya adalah kita semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus diberikan karunia untuk mengerti firman Tuhan dan hal-hal yang rohani. Tetapi bagi orang-orang yang bukan murid Tuhan Yesus, yaitu orang-orang dunia, meskipun mereka mendengarkan pengajaran tentang firman Tuhan, tetapi mereka tidak dapat mengerti isinya. Bagi mereka, hal-hal yang rohani adalah suatu kebodohan. Itulah sebabnya iblis, bukan Tuhan, mengambil firman yang telah mereka dengar, sehingga mereka tidak memperoleh apa-apa. Hal ini dijelaskan dalam perumpamaan tentang penabur. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah renungan malam hari ini, dan semoga renungan ini bermanfaat bagi kita semua untuk menambah hikmat dan pengetahuan kita akan firman Tuhan yang begitu dalam, luas, dan tinggi. Mari saudaraku, kita berdoa untuk menutup renungan malam hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Kami mau menjadi murid-murid-Mu yang memiliki karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, sehingga kami bisa hidup dalam kelimpahan seperti yang Engkau inginkan bagi kami. Berikanlah kami kerendahan hati dan singkapkanlah rahasia firman-Mu agar kami bisa mengerti kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Malam ini kami sudah selesai bersaat teduh dan akan segera beristirahat. Kami mohon agar diberikan tidur yang tenang, dilingkupi dengan damai sejahtera sepanjang malam. Kami mohon berkat-berkat-Mu tercurah bagi kami secara jasmani dan rohani. Rumah tangga kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, keuangan kami diberkati, kesehatan kami juga diberkati, pelayanan kami diberkati. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga mau berdoa bagi kota tempat tinggal kami dan negara kami Indonesia. Kiranya Engkau mengaruniakan kesejahteraan bagi kota tempat tinggal kami dimanapun kami berada dan Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.